الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang berbahagia. Insyaallah beberapa hari lagi ibadah puasa Ramadan akan berakhir. Puasa itu tujuannya kan la'alakum tatakun. Maka setelah kita berpuasa mestinya kita menjadi pribadi mutakin. Ya. Puasa itu merupakan benteng, membentengi kita dari kemaksiatan, membentengi kita dari neraka. Ya, setelah kita berpuasa menjadi pribadi yang anggun, yaitu syabir, orang yang sabar. Asobru li ta'at, asobru anil maksiat. Sabar untuk taat, melaksanakan ajaran Islam yang benar, gitu ya. Dan asobru anil maksiat, menjauhi maksiat. Ya. Nah, yang terjadi, ya, kebanyakan umat Islam di lingkungan kita pada malam hari raya ini ada budaya takbir keliling, ya, menggunakan pengeras suara, anak-anak baris membawa oncor, membawa alat musik pengeras suara yang keras dan sebagainya, yang menimbulkan madorot, gangguan yang besar kepada masyarakat umum. Setelah kita puasa, mestinya kualitas keislaman kita akan meningkat. Islam itu apa? Assalam, menyelamatkan. Maka jangan sampai ada orang Islam ibadahnya, perilakunya justru tidak menyelamatkan orang lain, mengganggu orang lain. Tentu yang semacam itu tidak sejalan dengan surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau dengan takbir keliling kemudian jalan sana ditutup, jalan sini ditutup, jalan sana ditutup, ya, mengganggu lintas, banyak orang yang kebingungan, sana tutup, sana tutup, sana tutup. Ini tentu tidak rahmatan lil alamin. Ya, maka dalam hal ini Bapak Bupati sangat amat bijaksana telah mengeluarkan peraturan nomor B/400 tahun 2026 tentang takbiran. Di antara isinya adalah penggunaan sound atau pengeras suara supaya jangan melebihi jam 10 malam agar tidak mengganggu orang yang mau istirahat, paginya mau khutbah Idul Fitri dan sebagainya, atau orang yang sakit gigi dan sebagainya. Supaya tidak mengganggu. Sebenarnya takbirnya itu bagus. Itu ada perintahnya. Surat Al-Baqarah 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Maka agungkanlah asma Allah yang telah memberikan hidayah sehingga kita bisa lancar beribadah selama bulan Ramadan. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Yang jadi masalah itu bukan takbirnya, tapi kelilingnya, ya, menutup jalannya, mengganggu lalu lintas, itulah yang dipermasalahkan. Menggunakan pengeras suaranya melebihi jam 10, itulah yang jadi masalah, bukan takbirnya. Maka Pak Bupati menyarankan kepada umat Islam supaya takbirnya itu difokuskan di masjidnya masing-masing. Artinya umat Islam tetap bisa bertakbir, mengamalkan surat Al-Baqarah 185, yaitu mengagungkan asma Allah. Takbir tetap bisa melaksanakan, tapi tidak berdampak negatif, tidak mengganggu orang lain ketika dikerjakan di masjidnya masing-masing. Kemudian juga ketika takbir itu dilarang
membunyikan mercon, kembang api, itu kan mubadirin. Ya, apalagi kemudian senjata tajam, ya, membunyikan ataupun menghidupkan kembang api itu kan innal mubadirin kanu ikhwana syayatin. Perilaku setan, boros. Itu bahkan budaya orang Majusi, menyembah api. Ini umat Islam harus paham. Ya. Nah, maka terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur, membatasi takbiran. Tapi takbir tetap harus senantiasa kita kumandangkan selama kita sehat, adalah kita semangat untuk bertakbir. Cuma jangan sampai takbirnya tadi mengganggu orang lain, yaitu misalnya takbirannya di jalan raya. Atau menggunakan pengeras suara melebihi jam 10 malam. Sahabatku, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari nomor 10. Hadis riwayat Muslim nomor 40. Yang dikatakan orang muslim itu yaitu ketika orang muslim lainnya itu selamat, aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ketika kita menggunakan pengeras suara melebihi jam 10 itu mengganggu dengan lisan kita. Ketika kita nutup jalan, itu berarti mengganggu dengan tangan kita. Ini tidak sejalan dengan hadis Rasulullah ini. Maka yang bijaksana adalah bagaimana kita ini tetap bertakbir, semangat, tapi jangan sampai mendatangkan kemadharatan, jangan sampai mengganggu orang lain. Ada umat Islam yang berpendapat, loh, takbiran itu kan syiar Islam. Memang betul bahwa di dalam Al-Quran diperintahkan agar kita bersyiar. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Inna sofa wal marwata min syairillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah itu adalah syiar-syiar Allah. Artinya syai, ya, berjalan dari bukit Sofa ke Marwah itu merupakan syiar Allah, syiar Islam. Jangan disamakan antara sa'i dengan takbiran. Sa'i itu memang berjalan bersama orang banyak, memang mengumandangkan takbir, tapi tempatnya khusus. Di tempat sa'i, Sofa dan Marwah tidak ada yang terganggu. Yang lewat hanya jamaah haji atau jamaah umroh. Sedangkan takbir keliling itu di jalan umum, yang mana yang lewat itu tidak hanya orang Islam. Ada yang membawa ambulan, ada yang orang sakit atau orang yang akan melahirkan dan sebagainya, terganggu dengan penutupan jalan akibat takbir. Maka jangan disamakan antara takbiran dengan sa'i. Sama-sama pakai kata syiar. Sahabat beriman yang berbahagia, bukankah takbir kita itu diharapkan untuk mendapatkan pahala? Untuk mendapatkan pahala, syarat mutlak harus ikhlas. Sangat banyak ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang memerintahkan agar kita beribadah dengan ikhlas. Maka bagi yang telah terbiasa mengikuti lomba takbir keliling adalah dievaluasi. Kalau ikhlas, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sungguh solatku, ibadahku,
ibadah sembelian. Wa mahyaya, dan aktivitas hidupku termasuk takbiranku, sholatku, puasaku. Wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tidak aku perintahkan manusia untuk menghambakan diri kepada Allah dengan memurnikan ketaatan. Sedangkan lomba takbir keliling itu kan mengharapkan penilaian dari panitia. Takbir itu merupakan ibadah mahdhah. Takbir di hari raya ini adalah ibadah mahdhah karena bacaannya, waktunya sudah ditentukan. Jangan sampai ibadah mahdhah itu dinodai niatnya dengan cara mengharapkan penilaian dari manusia. Buah dari takbir yang ikhlas mendapatkan surga. Kalau tidak ikhlas hanya mendapatkan penilaian dari ketua panitia. Dan tidak seberapa dan belum tentu mendapatkan. Maka adalah kita jadi pribadi muslim yang cerdas. Bagaimanapun jika kita itu mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran lebih lurus. Dalam Al-Quran surat Rum ayat 30. Bahwa ketika kita ini masuk hari raya Idul Fitri kan mestinya kita kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah bertakwa, tunduk patuh pada aturan Allah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu, dirimu saat beribadah itu ya dalam beragama hanifah dengan lurus. Hanya mencari ridho Allah. Jangan kepada yang lain. Fitratullah allati fatarun nas 'alaiha, sesuai dengan fitrah. Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Manusia diciptakan ya ketika lahir itu fitrah suci. Kemudian la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Artinya tidak ada perubahan bahwa beramal yang diterima itu hanya dengan keikhlasan. Sampai kapanpun Allah dan Rasul pasti memerintah pada kita untuk kita beribadah dengan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan ketaatan. Maka orang muslim yang akidahnya lurus, hanif, tidak mungkin ikut lomba takbir keliling. Tidak mengikuti takbir keliling. Takbirnya di masjidnya masing-masing. Pengguna pengeras suaranya dibatasi agar bisa rahmatan lil alamin. Dzalika dinul qayyim. Yang semacam itu ada merupakan petunjuk yang lurus. Orang neko-neko, lugu mencari doa Allah. Saya beribadah, saya takbir khusus mencari pahala. Inilah yang perlu kita tanamkan pada jiwa kita, hati kita, pikiran kita ketika ya akhir Ramadan menjelang kita bertemu dengan malam hari raya. Harapannya agar kita tetap bisa menjaga kesucian jiwa kita setelah kita selesai mengerjakan puasa selama 1 bulan. Jangan sampai kita sudah puasa 1 bulan, hati kita, iman kita naik, iman kita subur, kemudian dinodai dengan perilaku yang destruktif, yang mengganggu orang lain. Yaitu dengan takbir keliling, menggunakan pengeras suara, nutup jalan dan sebagainya. Mudah-mudahan yang semacam itu menjadi pelajaran bagi kita. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan hidayah pada kita untuk mengikuti jalan yang lebih lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.